Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tito Dimas Afrianto. Saya dari kelas PAI 1E. Di sini saya akan membahas tentang fungsi hadis dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai dasar dari pengetahuan Islam tentunya harus dipahami. Sunnah Rasul sendiri diinformasikan melalui hadis ditulis oleh para ulama zaman dulu sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti apa yang disampaikan oleh Rasul adalah benar. Penafsiran dan fungsi hadis ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Hal ini harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya. Hadis adalah sunnah Rasul yang dituliskan kembali. Karena itulah hadis tentunya memiliki fungsi terhadap pemahaman Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran akan dipengaruhi oleh seberapa sahihnya hadis tersebut. Jika dipahami dengan benar, maka akan berfungsi bagi manusia dalam mengenali atau mengamalkan Al-Quran secara lebih lengkap. Jadi sebelum itu, kamu harus mengetahui apakah sebuah hadis sudah diuji kebenarannya atau belum. Oke. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, dan masalah, ataupun ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi, menurut ahli usul fikih, usuliyun, dalam bahasa Arabnya, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Setelah mengetahui pengertian hadis, barulah saya akan mengkaji tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir, yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah wudhu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai ke mata kaki. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Oke, yang selanjutnya adalah bayan at-tashri atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran.
Fungsi ini ialah sebagai pemberi kepastian hukum dan ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 Syawal, kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, bayan nasab atau mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan nasab. Para ulama mendefinisikan bayan nasab berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya yang lebih halus. Oke, sekian pembahasan tentang fungsi hadis dalam Al-Quran dari saya. Mohon maaf apabila saya hanya menjelaskan atau membicarakan fungsi-fungsi hadisnya itu hanya 3 macam ya. Sisanya kalian bisa lihat di buku-buku Islam lainnya ataupun yang bersumber di internet juga boleh. Terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.